Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih di podcast Radiomu Jogja. Nah, kali ini udah lama kan gak denger podcast Radiomu Jogja. Sekarang kita mau berpodcast lagi nih. Nah, Kak Tiara tentu gak sendiri dong. Ada Kak Juma di samping nih. Iya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Juma apa kabar? Alhamdulillah baik Kak Tiara. Gimana kabarnya Kak Tiara? Alhamdulillah. Kak Juma kegiatannya apa aja nih sekarang nih? Sekarang kegiatan Kak Juma yang jelas sambut datangnya bulan Ramadan Kak Tiara. Sambut bulan Ramadan sebentar lagi ya Kak. Ya, Kapan sih Kak? sambut datangnya bulan Ramadan, insya Allah 7 hari lagi, 7 hari tepatnya lagi. tanggal 13 April 2021. Persis minggu depan ya. Iya. Kalau sekarang kita tag ini persis minggu depan ya Kak ya. Ini hari Selasa. Selasa. Berarti besok Ramadan. Iya, seminggu lagi, Iya, Selasa lagi. Selasa malam. Betul. Begitu ya. Kita masuk 1 Ramadan ya. 1 Ramadan. Nah, sebelumnya kita perlu kenal dulu dong. Kan Kak Juma nih yang jadi narasumber nih sekarang ya. Iya. Kak Juma boleh perkenalan diri dong. Jadi yang nyambut Ramadan itu semuanya. Semuanya. Yang muda, yang tua, dan juga anak-anak. Oke. Nah, bagaimana Kak Tiara dan Kak Juma saat ini bersama pemirsa podcast akan bersama-sama untuk menyambut datangnya bulan Ramadan lewat dialog ini Kak Tiara. Oke. Kak Juma boleh perkenalan diri sebentar? Oh ya, boleh Kak Tiara. Jadi pemirsa podcast, kenalkan nama panggilan Kak Juma, nama lengkapnya Jumarudin, panggilannya Kak Juma kalau di Radiomu Jogja. Apalagi yang dikenalkan? Kegiatan Kak Juma apa aja nih? Oh, kegiatan Kak Juma yang jelas setiap hari mengelola Radiomu Jogja. Bagaimana radio dari persiapan, kemudian produksinya, penyiarannya, juga marketingnya. Dan juga yang tidak kalah penting, walaupun silent ya, jarang, itu terkait teknisi ya. Kadang listrik mati. Itu Kak Juma yang ngurusin itu? Ya, penanggung jawabnya Kak Juma, tetapi nanti yang mengeksekusi tidak mesti harus Kak Juma, ya bisa teman-teman yang lain. Berarti kalau misalnya pemirsa Radiomu Jogja yang sering dengar Radiomu Jogja berarti sering dengar suara Kak Juma berarti ya? Iya, ada beberapa radio expose ataupun iklan atau acara Kak Juma terlibat, dan sekarang kita sudah banyak mulai ngajak teman-teman lain, ada mahasiswa magang Ilkom UAD dan juga yang kali ini adalah Kak Tiara. Oke. Kak Tiara untuk pertama kalinya ya. Mana tahu nggak kenal nih pemirsa Radiomu Jogja. Jadi Kak Tiara baru pertama kali sebenarnya di podcast ini, tapi ya udahlah ya. Nah, sekarang gantian ya. Pemirsa podcast, kita tanya Kak Tiara, kenalan dulu ya. Siapa Kak Tiara, kegiatannya apa? Begitu ya pemirsa radiomu, kita dengerin Kak Tiara kenalan. Oke, pemirsa Radiomu podcast. Jadi Kak Tiara tuh baru kali ini duduk di sini nih sebenarnya. Baru kali ini duduk di sini dari sebenarnya kalau misalnya kita bahas kuliah, Kak Tiara dari alumni Komunikasi dan Penyiaran Islam UMY. Gitu Kak Juma. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Ya. Betul. Nah, terus kita langsung aja nih Kak Juma. Boleh, silakan. Biasanya Kak Juma ngapain aja sih kalau misalnya nyambut bulan puasa? Kan seminggu lagi nih. Ya, kalau terkait kegiatan aktivitas, nah supaya aktivitas ternilai ibadah, jadi sekali dayung 20 terlampaui gitu ya, terlewati. Maka karena Ramadan yang akan kita sambut, maka ada rujukannya, ada dasarnya. Yaitu di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183, itu yang dijadikan dasar utama kehadiran bulan Ramadan kita sambut ya. Di situ dikatakan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman. Nah, berarti Kak Juma sebagai orang beriman akan menyambut bulan Ramadan karena disapa oleh Allah yang menciptakan alam semesta sekaligus yang menciptakan
bulan Ramadan juga untuk kita semua. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Nah, berarti orang beriman diwajibkan puasa, maka persiapannya minimal 3 hal. Nah, 3 Kak hal. Tiara. Apa 3 aja tuh, hal. Kak? Yang pertama, yang jelas, yang kasat mata, persiapan fisik. Nah, tentu orang mau puasa, fisiknya sehat sama fisiknya sakit beda. Tapi bukan berarti orang sakit tidak bisa beribadah sebagaimana orang sehat, tetap bisa. Tapi semua orang tentu pengen menyambut Ramadan dengan fisik yang sehat, begitu Tak Tiara. Yang pertama fisik nih, yang kedua Kak? Yang kedua, selain fisik dalam rangka nyambut bulan suci Ramadan, pemirsa podcast, adalah non fisik, ruhiyah, pikiran, ilmu. Nah, ini yang tidak kalah penting ya, sehingga apa yang kita lakukan itu memang kita tahu. Kita tidak melakukan sebelum Ramadan, saat Ramadan, setelah Ramadan, karena memang kita tahu ilmunya. Nah, bukan karena ikut-ikutan begitu. Itu yang kedua Kak Tiara. Kemudian yang ketiga, yang tidak kalah penting selain fisik, jasmani, rohani, adalah hal-hal yang memang terkait dengan fisik non-fisik kita. Untuk memang kita persiapkan, jadi tidak terkait fisik tapi mendukung fisik, tidak terkait rohani tapi mendukung kondisi rohani kita untuk siap dalam rangka menyambut Ramadan. Ini 3 hal ini perlu kita perhatikan, baik sebelum Ramadan, saat Ramadan, dan sudah Ramadan, begitu Kak Tiara. Kak Juma, Kak Tiara boleh nanya nggak Kak Juma? Boleh, tadi kan monggo. ada 3 kan? Ya. Fisik, non fisik dan non fisik gitu kan? Ya. Oke, yang pertama Kak Juma ngapain aja nih di fisik? Persiapannya? Ya, persiapan fisik yang jelas tiap hari olahraga, menggerakkan tubuh supaya ototnya lentur. Untuk sholat itu tidak sakit organ tubuhnya untuk gerak. Karena sholat itu sendiri juga sebenarnya gerak tubuh. Di antaranya selain gerak rohani kita. Maka persiapannya Kak Juma berusaha bagaimana sholat jamaah 5 waktu di masjid atau musola jangan sampai bolong. Itu persiapan tidak hanya minggu ini, sebulan ini, tapi memang berusaha sehabis Ramadan, mau datang Ramadan itu mencoba membiasakan sholat jamaah 5 waktu. Itu Kak Tiara. Oke, berarti kaum rebahan, Kak Juma tahu kaum rebahan nggak? Kak Juma itu bukan anak milenial, tapi berusaha tahu anak milenial. Kalau kaum rebahan hanya nebak aja sih. Mungkin kayak istilah mager gitu ya. Betul, mager. Jadi ada kaum nih Kak Juma. Jadi kalau misalnya kaum dari dulu kan ada kaum jenis baru nih. Apa kaum nama? rebahan namanya gitu. Jadi orang-orang yang males, mager gitu. Jadi orangnya tinggal buka handphone, tinggal rebahan aja gitu. Udah datang apapun makanan, udah datang, minuman, pertolongan mungkin. Berarti, jadi kita nggak sebelum bulan puasa itu harus mengurangi kaum rebahan gitu ya, mengurangi rasa mager biar nanti puasanya kuat gitu ya Kak Juma ya. Ya, tapi era milenial memang pemirsa podcast, kalau memang orang kerjaannya sumbernya di medsos atau IT, teknologi, ya memang mau nggak mau orang rebahan tadi dia banyak kegiatan di dalam ruangan. Betul. Ya kita orang kolonial, bukan milenial, itu kadang memang kegiatannya beda, harus keluar ruangan kadang. Makanya kalau ditanyakan baik tidaknya, benar tidaknya, ya semua dalam kondisi baik. Semua dalam situasi kondisi baik menurut kondisinya masing-masing. Ya, ini barangkali. Tapi aktivitas fisik harus dilakukan. Ya, walaupun rebahan, walaupun kolonial juga aktivitas fisik tetap ya. Tadi kan saya baru 1 sholat jamaah 5 waktu.
Nah baru satu nih Kak Juma, sebentar lagi kita mau bahas nih Kak Tera masih penasaran yang non fisik apa yang dilakukan Kak Juma, terus non fisik dan fisik apa yang dilakukan Kak Juma. Nanti tunggu lagi ya, sebentar lagi akan kita sambung tetap di Radiomu Podcast.